Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin wal mukarramin jami'ul hadirin wal hadirat, hafizakumullah wa ra'akum wa balaghakum aqsa munakum. Bil khusus terutama para habaib kita, para sepuh kita, wal khusus minhum Al-Habib Hamid bin Ali Ridha bin Syekh Salim, juga Habib Syaukat. Sebelumnya tadi ada Sayyidil Habib Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, dan banyak habaib yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan inayah dan riayah dan taufik kepada mereka semua, dan Allah Ta'ala panjangkan umur mereka insyaAllah fi afiyah tamah. Segenap para ulama, para dewan guru, para tokoh masyarakat yang semoga insyaAllah senantiasa dalam naungan rahmahnya Allah, dalam jagaan Allah Ta'ala, dan segenap para hadirin dan hadirat yang hadir di acara yang mulia ini, yang semenjak tadi mulai dengan Ratibul Attas, kemudian Asma'ul Husna, dan bersama antum membaca Maulid Ad-Daiba'. Semoga Allah Ta'ala terima amal yang mulia ini, dan Allah Ta'ala jadikan itu modal yang sangatlah mulia nanti, yang akan terlihat bagaimana kemuliaan dan mahalnya itu ketika sakaratul maut dan sampai seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi daimil ifdal azimin nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-badril mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, limpahan hidayahnya. Allah Taala jadikan kita daripada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatin wa dayajiri ila nuri ilmin wa hilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Di sini ikhwani bersama kita merayakan sesuatu yang sangatlah agung, peristiwa yang amat sangat mulia, yang mana semua kemuliaan bercabang dari peristiwa itu. Semua keberkahan juga bercabang dari peristiwa itu, adalah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabiyul huda bahrun nada mujliyus sada mubidul ida min kulli ghawin wa ghadiri ba'idal mada ma dhalla 'abdun bihi iktada muzil ar-rada lil haqqi da'in wa amiri. Dan Masya Allah, luar biasa, antum dari tadi berzikir kepada Allah Ta'ala, menyebutkan nama-nama Allah yang mulia, yang tidaklah ada seorang hamba menyebutkan nama mulia itu atau menghitungnya sebanyak 99 Asma'ul Husna itu melainkan diijabah doa-doanya. Wahakadha, bahkan dalam beberapa riwayat illa dakhalal jannah, melainkan orang itu akan masuk surga. Harapan yang besar bagi yang hadir di majlis seperti majlis Asma'ul Husna untuk mendapatkan kemuliaan yang indah itu ikhwan. Dan sungguh beruntung tempat ini, karena dibuat untuk berzikir, tempat yang akhirnya dia berbangga-bangga atas tempat yang lain. Bukankah kita mendengar bahwasanya dalam riwayat, kalau seandainya ada suatu tempat yang dilewati oleh orang yang berzikir, maka tempat itu berkata, menyerukan kepada teman-temannya tempat-tempat yang lain. Apa yang dia katakan? Lagat marrabi al-yawma dzakirun lillah fahal marrabikum. Sungguh telah lewat hari ini di atasku orang yang berzikir kepada Allah. Adakah di antara kalian, wahai tempat-tempat yang sepertiku, mulia sepertiku, padahal cuma lewat? Orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala itu tempat menjadi sombong, menjadi bangga atas tempat-tempat yang lain yang tidak dilewati oleh orang yang berzikir. Lalu bagaimana gerangan tempat yang dijadikan majlis zikir, tempat yang dijadikan majlis ta'lim, yang senantiasa di atasnya dikumandangkan nama-nama Allah, Asma'ul Husna, maka beruntunglah tempat itu ya ikhwan. Wa idza wajadtal bilada tashga kama tashgar rijalu wa tas'adu. Sebagaimana orang ada yang namanya Sa'id dan ada yang namanya Syagi. Ada orang yang beruntung dan ada orang yang celaka. Begitu pula ada tempat-tempat yang beruntung dan ada tempat-tempat yang kurang beruntung. Wahakadha ikhwan. Naam, maka beruntunglah tempat yang mulia ini yang dijadikan majelis ta'lim. Maka
Jadikanlah rumahmu tempat yang beruntung juga. Kalau seandainya kita dibukakan mata hati kita, diperdengarkan apa yang dikatakan oleh tempat ini, dia senang berbangga-bangga. Maka jangan sampai ikhwan, jangan sampai rumah kita ngiri dengan rumah ini. Jangan sampai rumah kita merasa berkecil hati dengan rumah seperti ini yang telah dijadikan majelis zikir atau majelis ta'lim. Maka buatlah, bacalah maulid, bacalah ratib di rumahmu walau dengan keluargamu. Enggak harus ngundang orang, walaupun dengan keluargamu antara maghrib dan isya. Paling tidak di bulan Rabiul Awal engkau baca maulid dengan keluargamu. Kalau orang-orang Hadramut sana, di antara adat istiadat mereka, bukan tiap-tiap rumah, bahkan tiap-tiap kamar di rumah mereka bacakan maulid. Tiap-tiap kamar, hari ini kamar siapa? Ini hari ini kamar si fulan, si kakak. Dia tuan rumah. Dia yang beliin makanan. Makanannya ringan, ciki-cikian. Diundang tuh semua penghuni rumah. Abahnya, ibunya, adiknya, keponakannya kalau ada. Maulid baca di mana? Di kamarnya. Besok di kamar adiknya. Besok di kamar siapa? Di kamar abahnya. Besok bahkan di tiap-tiap ruangan mereka baca maulid. Bahkan di dapur mereka baca maulid. Di gudang mereka baca maulid, di ruang tamu mereka baca maulid, di ruang tengah mereka baca maulid, kecuali di kamar mandi. Nggak ada yang baca maulid di kamar mandi. Semua ruangan mereka baca maulid. Kenapa? Karena mereka nggak mau ada satu tempat yang ngiri dengan tempat yang lain yang mereka punya. Maka makmurkanlah rumahmu. Jangan engkau jadikan rumahmu bagaikan kuburan katanya. Baginda bersabda dalam hadisnya, al-baitul ladzi la yuqra'u fil Qur'an, rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an di situ, rumah yang kosong dari zikir itu gelap kayak kuburan. Wah kata ikhwan, kuburan kalau seandainya dipersiapkan dengan zikir, dengan Al-Qur'an, maka terang benderang. Wah kata ikhwan, diceritakan dari Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, seorang arif billah, ahli tarbiyah dan tazkiyah. Beliau mengajarkan kita bagaimana kita mendidik anak, ya ikhwan. Diceritakan bahwasanya beliau ini mendidik anak-anaknya dengan didikan yang luar biasa. Di antara anaknya adalah Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang dimakamkan di Ampel, seorang arif billah yang wajahnya mirip Rasulullah SAW. Diceritakan Imam Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar ketika beliau mendidik anaknya sejak kapan? Bukan cuma anaknya sejak lahir, enggak, ketika anaknya masih dalam perut istrinya. Ketika istrinya hamil, maka tiap malam jam 3 malam beliau bangun malam. Wahakadha salihin, semua kaum salihin mereka bangun malam ya ikhwan. Bangunlah malam walaupun 2 rakaat, walaupun berdoa. Bangun karena malam itu adalah karena malam adalah waktu pembagian anugerah, pembagian magam, pembagian martabat kewalian. Kapan? Di malam hari. Ma'ugidat wilayah liwali illa fi qiyamul lail. Tidaklah dilantik seorang menjadi waliullah melainkan dalam qiyamul lail katanya. Wa kana Imam Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, dikatakan beliau itu kalau bangun malam, bila mana istrinya hamil, itu istrinya juga bangun malam, diketuk tuh perut istrinya tuh, tok 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 tok, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, biar si bocah dalam perut bangun gitu. Tiap malam kayak gitu sampai keluar dah anak itu. Ketika anak itu keluar jam 3 malam, ketika mereka qiyamul lail, ini anak yang lagi bayi itu dibangun di jam 3, disuruh nyusu, suruh ngapain, yang penting bangun. Agak gede dikit, itu anak jam 3 dibangunin, dikasih mainan, yang penting bangun. Sudah gede dikit, jam 3 malam terbiasa bangun. Bukan dipaksa untuk bangun malam, enggak, dari semenjak dia lahir, bahkan dari sebelum dia lahir sudah terbiasa bangun malam. Nah, begitulah terbiat kaum solihin. Wahakala, ini perihal bangun malam yang sunnah. Lalu bagaimana gerangan dengan perihal yang wajib? Wahakala ikhwan, begitu cara mereka mendidik anak mereka. Dikatakan kan Imam Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar mempersiapkan kuburannya. Jadi beliau itu sebelum wafat ikhwan, beliau gali kuburnya dulu, gali liang lahatnya dulu. Dalam riwayat itu beliau setiap hari turun ke liang lahatnya, ngapain? Baca Quran. Berapa kali khatam Quran di liang lahatnya? Beliau khatamkan Quran berapa? 25.000 kali menghatamkan Quran di liang lahatnya. Ketika beliau wafat, dikuburkanlah ke liang lahat. Masya Allah, itu liang lahat sudah mewah, megah, cahaya yang luar biasa. Berapa kali dihatamkan Al-Quran di situ ya kawan? 25.000 kali hatamkan. 25.000 kali menghatamkan Al-Quran di calon liang lahatnya. Nah begitulah ya ikhwan. Nah, jangan sampai kita jadikan rumah kita kayak kuburan yang gelap. Jadikanlah kuburanmu terang benderang seperti rumahmu. Nah, jadikanlah rumahmu terang benderang.
dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan tilawah, dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ikhwan. Majelis yang sangatlah mulia, masya Allah. Ada zikir di situ dan memang zikrullah, zikru mansyurul wilayah dikatakan. Zikir itu adalah lambangnya kewalian, capnya kewalian. Enggak ada orang waliullah tanpa banyak berzikir, enggak ada, mustahil itu ikhwan. Az-zikr mansyurul wilayah. Wa in rumta an tahdha bi qalbin munawwarin nagiyin 'anil aghyar fa'kif 'ala dzikri wa thabir 'alaihi fi adh-dhalami wa fi ad-dhiya wa fi kulli hal bil lisani wa bis sirri fa innaka in lazamtahu bi tawajjuhin badalaka nurun laisa kasyamsi wal badri walakinnahu nurun minallahi waridun ata dzikruhu fi suratin nuri fastagri. Imam Haddad berkata, bila mana engkau mau mendapatkan hati sanubari yang cemerlang, yang suci dari segala kotoran, maka duduklah, i'tikaflah dalam zikir. Berzikir, senantiasa berzikir, baik pun dalam keadaan engkau berdiri, engkau duduk, engkau berbaring, dalam kegelapan, dalam keadaan terang, senantiasa lisanmu basah dengan zikir. Karena bila mana engkau senantiasa muwadhabah dengan zikir itu, akan timbul cahaya di hatimu, cahaya di mukamu, cahaya di jasadmu. Cahaya apa itu? Cahaya matahari kah? Atau rembulan kah? Beliau berkata enggak. Itulah cahaya yang Allah Ta'ala ceritakan dalam firman-Nya surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajah ka'annaha kawkabun durriun yugadu min syajaratin ila akhir ayat yang ma'ruf itu ikhwan. Nah begitu ikhwan. Banyak-banyak kita berzikir. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkanlah kami kepada amal yang luar biasa. Baginda mengatakan, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan suatu amal yang lebih mulia daripada apa? Daripada semuanya. Dari jihad, bahkan lebih mulia dari jihad. Kalian pergi berjihad, membunuh atau dibunuh, gugur, mati syahid. Enggak. Ada amal yang lebih mulia dari itu semua. Apa itu ya Rasulullah? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Lidahmu senantiasa basah karena zikir kepada Allah. Itu amal yang paling mulia ikhwan. Enggak pernah lepas dari zikir, enggak pernah lepas dari salawat, terutama di bulan yang mulia ini. Jadikanlah bulan ini spesial. Engkau kalau mau dispesialkan Rasulullah, maka spesialkanlah Rasulullah SAW. Jadikanlah bulan ini bulan yang istimewa ya ikhwan. Berapa kali kita salawat di luar bulan Rabiul Awal? 10, 20, atau enggak pernah sama sekali, atau enggak tahu berapa, yang penting salawat? Jangan. Mana targetnya? Di mana target? Orang yang hidup tanpa target, hidupnya nyasar. Targetnya mana? Kalau seandainya engkau 10 kali setiap hari salawat, maka di bulan ini kalau bisa 100. Kalau seandainya di luar sana engkau 100, maka di bulan ini semestinya 1000. Buatlah bulan ini spesial. Bukan sebagian solehin ketika mereka membaca beberapa kalam ahli ilmu yang mempermasalahkan perihal maulid. Akhirnya bingung nih orang, masa sih ada ulama yang mempermasalahkan perihal maulid? Akhirnya dia mimpi Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya ia berkata, ya Rasulullah, aku bingung dengan pendapat beberapa ulama tentang maulid. Masa sih mereka masih mempermasalahkan maulid? Akhirnya dengan simpel dalam mimpi itu Rasulullah menjawab, man fariha bina farihna bihi. Orang yang senang sama kami, kami pun akan senang dengannya. Orang yang merayakan hari kelahiran kami, kami akan membahagiakannya. Orang yang membuat bulan ini spesial, kami akan membuatnya spesial. Nah begitu ya ikhwan, itu artinya. Maka buatlah bulan ini bulan yang spesial. Walaupun sekarang tinggal 10 hari lagi ya ikhwan. Jangan sampai 10 hari lewat dalam sia-sia. Walaupun 20 telah lewat, enggak tahu gimana ceritanya, tapi jangan sampai 10 hari lewat. Kan dulu kalau kaum solehin mereka sedih. Jangan sampai bulan Rabiul Awal keluar sebelum mereka mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau ketika datang masuk ke bulan Rasulullah, seakan-akan engkau masuk ke rumah Rasulullah. Engkau diundang untuk masuk rumah itu. Alangkah ruginya bila mana engkau diundang masuk rumah itu tapi engkau enggak ketemu dengan sahibul bait. Orang Masya Allah pada ketemu sahibul bait, ketemu tuan rumah, diberi hadiah yang luar biasa, balik dari rumah itu dengan Masya Allah bawa karunia yang besar dari tuan rumah. Engkau sudah diizinkan untuk masuk, bahkan engkau sudah masuk, dibukakan pintu untuk masuk. Engkau masuk dalam bulan ini, engkau masuk dalam rumah Rasulullah SAW. Tinggal ketemu Rasulullah, tinggal menerima hadiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai keluar dari rumah itu dengan tangan yang hampa. Dan tidaklah mungkin bagi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam
membiarkan umatnya masuk ke Rabiul Awal dan keluar dengan tangan yang hampa. Tapi jauh berbeda, yang mereka mendapatkan hanya sekedar hadiah biasa, dan mereka yang mendapatkan martabat yang azim, kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan di dunia ini, ikhwan. Orang kalau di akhirat nanti, celaka mereka bagi yang tidak melihat wajah Rasulullah di akhirat nanti. Kan ada hadisnya. Sayyidah Aisyah lagi nyait, tahu-tahu jarumnya jatuh di bawah meja. Sayyidah Aisyah bingung, tidak kelihatan soalnya, meraba-raba mana jarumnya itu. Ketika itu masuklah baginda sallallahu alaihi wasallam ke ruangan itu yang agak gelap. Ketika baginda masuk dengan wajah yang penuh dengan cahaya, akhirnya apa? Cahaya wajahnya Rasulullah SAW menerangi semua ruangan itu, sampai-sampai Sayyidah Aisyah melihat dengan jelas jarum yang jatuh itu. Karena cahaya wajah Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak dia belajar Rasulullah? Mau tahu nggak cahayanya gimana? Alangkah indahnya ya ikhwan. Luar biasa cahayanya. Sayyidah Aisyah takjub dengan cahaya itu. Ya Rasulullah, alangkah indahnya cahayamu ya Rasulullah. Baginda berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, celaka bagi mereka orang yang tidak menemui wajah ini di hari kiamat nanti. Oh, bahaya ikhwan. Sayyidah Aisyah bingung. Ya Rasulullah, siapa gerangan mereka yang tidak menemuimu di hari kiamat nanti? Baginda bersabda, ialah orang yang bila mana disebutkan namaku di hadapannya, dia tidak mau salawat kepadaku. Sallallahu Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallam alaihi. Itulah ya ikhwan. Ketika seorang hamba, seorang umat Nabi Muhammad sudah mati hatinya, sudah mati rasa, disebutkan nama baginda sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, dia biasa-biasa aja. Itu udah mati rasa, berarti udah mati hatinya. Bahaya nanti di hari kiamat, ngeri, nggak bakal ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka yang hatinya hidup, ketika mendengar nama Nabi Muhammad dengan spontan, bukan dipaksa lagi, dengan spontan dia salawat Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, ini harapan besar. Diharapkan untuknya bisa ketemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Wa hakadha ya ikhwan. Itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kebersamaan dengan baginda di akhirat nanti dimulai dari dunia. Barang siapa yang bersama Rasulullah di dunia pasti akan bersama Rasulullah di akhirat nanti. Lah gimana caranya? Kebersamaan itu indah ya ikhwan. Wallahi indah. Orang kalau sudah pernah merasakan kebersamaan, nikmatnya kebersamaan, dia akan merasakan sumpek kalau berpisah, gelisah kalau berpisah, mending mati katanya daripada berpisah. Karena kebersamaan itu nikmat. Kalau kita lihat bukannya manusia ya, pelepah korma aja yang benda mati itu, dia nangis karena berpisah dari baginda SAW, walaupun cuma 3 hasta. Yang tadinya baginda SAW kalau khutbah bersandar di pelepah korma, akhirnya baginda dibuatkan mimbar. Nabi pindah akhirnya, nggak jauh, cuma 3 hasta, nangis pelepah korma itu sampai baginda memeluknya dan meredakan tangisannya dengan riwayat yang panjang luar biasa itu. Himarnya Nabi, keledainya baginda SAW yang bernama Ya'fur, yang luar biasa. Ya'fur ini raja Mesir Mugaugis kasih baginda hadiah himar yang luar biasa bagus, keledai itu. Apa yang terjadi ikhwan? Itu Nabi SAW kalau kemana-mana di Madinah perjalanan pendeknya menggunakan himar itu. Yang luar biasa lagi dalam sejarah himar ini, kalau Rasulullah SAW mencari sahabat-sahabatnya, mencari Abu Bakar atau mencari Umar, baginda ngirim nih himar. Jadi juga sahabat tahu, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tahu kalau seandainya himar itu lewat di depan rumah mereka, tahu langsung, oh berarti Rasulullah manggilannya sekarang. Rasulullah ngirim apa? Ngirim utusannya. Apa utusannya? Himar ini. Himar yang luar biasa nih. Himar kesayangan Nabi SAW. Ketika baginda wafat dan berpulang ke rahmatullah, itu himar nggak sanggup hidup. Ngapain? Bunuh diri dia, nyemplung ke sumur sengaja. Nggak kuat hidup tanpa Rasulullah SAW. Itu binatang. Kalau sahabat, oh jangan bahas panjang ceritanya. Semua sahabat menderita ya ikhwan. Sayyidina Bilal kabur dari Madinah, nggak kuat tinggal di Madinah. Dan semuanya seperti bukan As-Siddiq Al-Akbar, Khalifah Al-Ula, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nangis, sering nangis di tepi rumahnya. Diceritakan oleh istrinya, bercerita Sayyidah Asma binti Umayyah bercerita, ini Abu Bakar sering kali menepi di rumah, nangis. Ada apa gerangan wahai Abu Bakar? Alangkah rindunya aku kepada Rasulullah katanya. Wa syauqah ila Rasulillah, enggak kuat nahan rindu ini. Sampai-sampai dikatakan kan dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar itu kalau bernafas, aroma nafasnya itu seperti apa? Seperti hati yang terbakar. Kalau kita beli hati ayam atau hati kambing kita bakar, gimana ya aromanya? Nah begitulah aroma nafasnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena benar-benar dia punya hati terbakar.
terbakar dengan cinta, terbakar dengan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai segitunya ya ikhwan. Nah begitulah kaum sahabat. Kenapa seperti itu? Karena mereka telah merasakan nikmatnya kebersamaan. Tapi kalau seandainya orang yang belum merasakan nikmatnya kebersamaan, dia bakal heran dengar cerita kayak gini. Masa segitu banget? Karena yang belum merasakan. Kalau seandainya engkau merasakan nikmat kebersamaan, nikmat melihat, nikmat mendengar Rasulullah, kau akan merasakan seperti itu. Pasti ya ikhwan. Mimpi Rasulullah sekali, wah senang, girang, seakan-akan dapat tiket ke surga. Walaupun memang luar biasa. Barang siapa yang mimpi Rasulullah, pasti dia akan bertemu dengan Rasulullah di alam kenyataan. Sebagaimana dalam hadis, fi marahul Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Kata ulama bilang, orang kalau mimpi Rasulullah, harapan besar insyaallah dia akan dapat husnul khotimah. Paling tidak dia akan melihat baginda di akhir hayatnya ketika sakaratul maut. Itu paling tidak ya ikhwan. Harapan besar. Tapi kalau seandainya engkau benar-benar mimpi Rasulullah, melihat Rasulullah, engkau tak akan cukup dengan sekali. Pengen mimpi lagi, 2 kali. Makin banyak mimpi, makin rindu. Wah kata ikhwan. Makanya berkata Sayyidina Umar bin Abdurrahman al-Attas sahib ratib, ketika beliau mendengar perkataan daripada Abil Abbas al-Mursi, murid daripada Asy-Syadzili, Abil Hasan Asy-Syadzili, beliau berkata, "Law ghaba 'anni Rasulullah tarfata 'ain ma a'adtu nafsi muslimah." Kalau seandainya khayalan Rasulullah, bayangan Rasulullah hilang dariku sekejap sahaja, maka aku sudah menganggap diriku ini sudah keluar Islam katanya. Masya Allah. Jadi emang gak pernah gaib bayangan Rasulullah dari mereka itu ikhwan. Ketika Sayyidina Umar bin Abdurrahman al-Attas mendengar perkataan ini, beliau berkata, pasti dan jelas, kaifa yaghib 'anna wa huwa 'ainu wujudina. Bagaimana mungkin bayangan Rasulullah, khayalan Rasulullah hilang dari depan kami? Enggak mungkin itu. Mustahil. Kenapa? Karena baginda adalah sumber daripada kehidupan kami. Tanpa khayalan Rasulullah, tanpa bayangan Rasulullah, kami sudah mati. Kata siapa itu? Kata Sahib Ratib. Senantiasa enggak pernah luput dari khayalan baginda SAW. Ada seorang salihin lewat depan ibu-ibu yang sudah tua. Nangis ibu-ibu. Ini orang bingung, ada apa gerangan ini ibu nangis? Seorang solihah, perempuan yang solihah. Dia bilang, ibu ada apa bu nangis? Ada problem kah? Iya katanya, problem besar, ada apa? Rasulullah absen dari aneh 3 hari. Bingung itu orang. Maksudnya apa? Ya 3 hari Rasul aneh sudah nggak mimpi Nabi 3 hari. Biasanya tiap hari aneh mimpi Rasulullah. Tapi 3 hari ini absen, ada salah apa ya aneh? Bingung kenapa salahnya? Akhirnya tuh laki bilang, banyakin lagi bu salawatnya. Itu dia, aneh sudah berusaha banyakin lagi, tapi tetap Rasulullah absen. Doain insyaallah jangan sampai absen di malam keempat. Gak kuat aneh, kata si ibu itu. Si bapak bilang, orang laki-laki itu bilang, emang ibu berapa kali salawat sehari? Saya nak paling sedikit itu sehari 10.000 salawatnya. Si bapak bilang, oh jelas kalau begitu. Silahkan bu, silahkan. Banyakin lagi. Malu sendiri akhirnya dia. Tiap malam mimpi Rasulullah 3 hari absen, enggak kuat. Nah begitulah orang-orang yang telah merasakan kebersamaan. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan itu kebersamaan kepada kita ya ikhwan, amin. Bersama dengan Rasulullah di rumah kita. Bagaimana itu? Menghidupkan syariatnya, membahagiakan baginda di rumah kita. Jangan sampai di rumah kita ada foto yang dimurkai Rasulullah. Jangan sampai di rumah kita ada sesuatu yang Rasulullah enggak ada. Kalau seandainya Rasulullah menziarahimu di rumahmu, bagaimana keadaan rumahmu? Engkau siapkah untuk diziarahi baginda? Atau engkau bahkan nutupin foto dulu? Atau engkau bahkan menyingkirkan beberapa hal dulu? Jangan sampai ikhwan. Jadikanlah rumahmu siap untuk diziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah kebersamaan di situ. Kebersamaan dengan baginda di hatimu, kebersamaan dengan baginda di matamu. Jangan sampai melihat apa yang dimurkai Rasulullah. Di telingamu jangan sampai mendengar perihal yang dimurkai Rasulullah. Di lisanmu jangan sampai berkata perihal yang tidak disenangi oleh Rasulullah. Mulai kebersamaan di dunia, karena itulah kunci untuk kebersamaan nanti ketika sakaratul maut, ketika di barzakh, ketika di qiyamah, ketika di surga. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa bersama dengan baginda di setiap penjuru hidup kita, di setiap sudut rumah kita, di setiap keluarga kita, di masyarakat kita. Allahumma ya man waffaqa ahlil khair li khair wa anahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih, azlil hijab bainana wa bain nabiyik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fatah lana al-bab wa adhan bi kashfil hijab wa adkhilna fi zumrati khawasil ahbab ya fattah ya wahhab. Hanin ruh al-habib sallallahu ilaina warbatna bi rabtan la yanhal. Barik fi hadzal manzil wa barik fi ahlihi wa dhawihi wa man yuwalihi wa barik fil hadirin
barik lahum fil arzaq al hissiyah wal ma'nawiyah al zahir wal batinah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.